Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 semester 2, pada pertemuan yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sejarah dan pengaruh organisasi regional terhadap bangsa Indonesia. Silahkan disimak videonya dengan baik. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari organisasi regional. Nah, organisasi regional merupakan organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional mempunyai wilayah kegiatan yang bersifat regional atau kawasan, dan keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Nah, peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi regional sangat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi tersebut. Nah, karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber, dan struktur organisasi. Nah, perbedaan faktor-faktor ini akan mempengaruhi bentuk organisasi regional dengan bentuk-bentuk organisasi yang menopangnya. Organisasi regional yang pertama yaitu ada NATO. NATO ini kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization atau yang berarti Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949, bermarkas di Paris, Prancis, yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Uni Soviet. Nah, tujuan dari berdirinya NATO ini antara lain yang pertama, para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti tertuang dalam pasal ke-51 dari Piagam PBB. Pasal ini diberlakukan agar jika sebuah anggota Pakta Warsawa melancarkan serangan terhadap sekutu Eropa dari PBB, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Anggota dari NATO diantaranya ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Denmark, Islandia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan juga Perancis. Organisasi yang kedua yaitu ada SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization yang artinya Pakta Pertahanan Asia Tenggara. Nah, kalau yang tadi itu organisasi untuk wilayah Atlantik Utara, sedangkan kalau ini organisasi pertahanan di Asia Tenggara. SEATO ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade perkembangannya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEATO diantaranya ada Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan pembentukan SEATO itu untuk pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimonitori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga Australia. SEATO ini juga disponsori oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower dan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles yang bermarkas di Bangkok, Thailand. Meskipun SEATO adalah organisasi antar negara Asia, tetapi hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang bergabung, yakni ada Thailand dan Filipina. Ini dikarenakan kedua negara tersebut menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Presiden Soekarno menolak masuknya SEATO dikarenakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuasaan tertentu saja. Yang ketiga yaitu ada SENTO.
Organisasi Fakta Sentral atau Fakta Organisasi Timur Tengah atau METO merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi setiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah. Pada tahun 1958, Amerika Serikat bergabung dengan Komite Militer dari aliansi. Hal ini umumnya dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dari aliansi Perang Dingin. Markas organisasi itu pada awalnya terletak di Baghdad atau Irak pada tahun 1955 sampai 1958 dan di Ankara, Turki pada tahun 1958 sampai 1979. Siprus juga merupakan lokasi penting bagi Sento dikarenakan posisi di dalam Timur Tengah dan wilayah basis berdaulat Inggris yang terletak di pulau itu. Sento lalu dibubarkan pada tahun 1979. Organisasi yang keempat yaitu ada ANJUS yang merupakan organisasi yang terbentuk atas inisiatif Menteri Luar Negeri Australia versi Spender. Fakta keamanan ini sebagai usaha untuk membuat kondisi politik yang stabil di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian pembentukan ANJUS terjadi pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco dengan anggota-anggotanya ada Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Dalam perjanjian, ANJUS disebutkan untuk saling membantu dengan mencegah agresi yang mungkin muncul di kawasan Australia, New Zealand, dan juga Amerika Serikat. Selain itu, terlihat jelas bahwa tujuan utama ANJUS itu untuk mengkoordinasi pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik terutama di RRC dan Uni Soviet. Organisasi yang kelima yaitu ada SAARC atau South Asian Association of Regional Cooperation. SAARC ini merupakan asosiasi negara-negara di Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh, Ziaur Rahman pada tanggal 8 Desember 1985. Anggota SAARC antara lain ada Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Pada tanggal 4 Maret 2007, Iran mengajukan diri sebagai peninjau yang selanjutnya diikuti oleh Mauritius. Latar belakang pembentukan SAARC adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun tidak dikelola secara baik yang mengakibatkan banyak kasus konflik horizontal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, dan budaya di tiap-tiap negara. Tujuan dari SARC diantaranya ada yang pertama untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang kedua, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermartabat dan untuk menyaringnya bahwa mereka penuh dengan potensi. Yang terakhir, untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di negara-negara Asia Selatan. Yang keenam ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik terbentuk pada tahun 1989 dalam pertemuan singkat menteri di Canberra yang digagas oleh PM Australia Robert Hawke, yang merupakan penjabaran dari Forum Kerja Regional dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan APEC antara lain yang pertama yaitu perubahan konstelasi politik dunia seperti munculnya kelompok-kelompok perdagangan yang bersifat tertutup dan membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam perdagangan dan juga investasi. Yang kedua, dinamika proses globalisasi yang menuntut negara-negara di kawasan Asia Pasifik melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. Dan yang terakhir, kekhawatiran gagalnya putaran Uruguay yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian di dunia. Keanggotaan APEC ini terbagi menjadi 4 kategori.
Yang pertama ada kelompok negara maju, diantaranya ada Amerika Serikat dan juga Jepang. Yang kedua ada kelompok negara industri mapan, yaitu Kanada, Australia, dan New Zealand. Yang ketiga ada kelompok negara ekonomi industri, yaitu diantaranya ada Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Dan yang terakhir ada kelompok negara berkembang, yang diantaranya ada Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, RRC, Meksiko, dan Papua Nugini. Organisasi yang ketujuh yaitu ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Dasar hukum berdirinya MEE ini adalah Perjanjian Roma pada tanggal 25 Maret 1957 dengan tujuan menyelaraskan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Keberadaan ME ini tidak dapat dilepaskan dengan pembentukan Pan-Eropa pada tahun 1923 yang bertujuan untuk menghindarkan Eropa dari peperangan dan perpecahan yang terjadi antar bangsa Eropa itu sendiri. Pada tanggal 21 Maret 1945, di tengah-tengah berkecamuknya Perang Dunia II, PM Inggris Winston Churchill memaklumkan berdirinya Dewan Eropa sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan Eropa dari ancaman perang. Pernyataan Churchill ini mendapat tanggapan luas sehingga pada tahun 1947 berdirilah Gerakan Eropa yang dipelopori oleh Robert Schuman, Hendrik Spijk, dan Guy Mollet. Pada Kongres di Den Haag, Belanda, dihasilkan keputusan pembentukan Parlemen Eropa. Pasar Bersama Eropa VBE yang merupakan salah satu bidang dari gerakan integrasi Eropa yang didukung oleh Mon Unio atau masyarakat arang batu dan baja. Yang kedelapan ada APTA atau ASEAN Free Trade Area, yang berarti Perjanjian Perdagangan Bebas Negara-Negara di ASEAN. Perjanjian APTA ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 dalam pertemuan tingkat kepala negara ASEAN Summit keempat di Singapura. APTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dampak adanya APTA bagi negara-negara ASEAN adalah masih bisa memberlakukan tarif terhadap barang-barang impor. Namun, khusus barang-barang impor dari sesama anggota ASEAN tarifnya ditekan antara 0 sampai 5% saja. Dan yang kesembilan itu ada NAFTA atau North America Free Trade Area. NAFTA dibentuk oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1992. Namun, pelaksanaan NAFTA dimulai pada awal tahun 1994. Tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA diantara lainnya itu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, yang kedua untuk mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, yang keempat untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan yang lainnya, dan yang terakhir untuk mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara sesama anggota. Dan organisasi regional yang terakhir yang akan kita bahas itu ada CAPTA atau Central America Free Trade Agreement, yang artinya Perjanjian Pasar Bebas Amerika Tengah. CAPTA ini merupakan kerjasama yang mirip dengan NAFTA. Kelompok ini diindikasi oleh blok perdagangan antara Amerika Serikat dengan 6 negara yang jauh lebih kecil. Didirikan pada tahun 2006 antara Amerika Serikat dan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan kemudian Republik Dominika. Negara-negara Amerika Tengah dan Republik Dominika merupakan pasar ekspor terbesar kedua di Amerika Latin setelah Meksiko. CAPTA DR bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor Amerika Serikat ke kawasan itu, juga untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak merugikan perjanjian perdagangan Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara-negara lainnya.
Perjanjian tersebut juga mengharuskan negara-negara Amerika Tengah dan Republik Dominika untuk mereformasi lingkungan hukum dan bisnis untuk mendorong kompetensi dan investasi, melindungi hak kekayaan intelektual, dan meningkatkan transparansi dan supremasi hukum. Baik warga belajar semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi-organisasi regional di dunia. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, namun yang saya bahas hanya 10 organisasi saja. Nah, mudah-mudahan pada kali ini dapat bermanfaat, dan saya mengingatkan juga untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.